viewers, welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum. Kembali lagi di video pembelajaran pengelolaan pendidikan bersama saya Irma Yogiana NPM A1G 022040 kelas 1A Prodi BGSD mata kuliah pengelolaan pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Saya dari Universitas Bengkulu. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas bab 13, budaya organisasi sekolah efektif. Apa arti dari budaya organisasi sekolah efektif? Sebelum membahas itu, kita harus mengetahui apa maksud dari budaya sekolah terlebih dahulu. A. Konsep budaya organisasi sekolah efektif. Budaya sekolah atau madrasah merupakan sesuatu yang dibangun dari hasil pertemuan antara nilai-nilai atau values yang dianut oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dengan nilai-nilai yang dianut oleh guru-guru dan karyawan yang ada di dalam sekolah. Di dalam budaya organisasi sekolah, terdapat sharing atau berbagai nilai dan keyakinan yang sama dengan seluruh anggota organisasi atau sekolah. Kita juga harus mengetahui apa sih maksud dari budaya organisasi itu. Budaya organisasi merupakan sebuah persepsi bawah sadar bagi anggota organisasi. Persepsi ini meliputi kata, tindakan, rasa, keyakinan, dan nilai yang dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Martin 1998, budaya organisasi merupakan serangkaian sikap, nilai, keyakinan yang umumnya diciptakan untuk mengarahkan perilaku organisasi. Kinman dan Russell 2001, budaya organisasi merupakan filosofi, ideologi, nilai-nilai, keyakinan, asumsi-asumsi, dan norma-norma yang dianut bersama. Menurut Shane 1992 memukakan bahwa budaya organisasi dapat dibagi ke dalam dua dimensi, yaitu sebagai berikut. A. Dimensi eksternal, environmentis, yang di dalamnya terdapat 5 hal esensial. 1. Mission and Strategy. Yang kedua, Goals. Yang ketiga, Means to Achieve Goals. Yang keempat, Measurement. Yang kelima, Correction. B. Dimensi internal, Integration, yang di dalamnya terdapat 6 aspek utama, yaitu 1. Common Language. Yang kedua, Group Boundaries for Inclusion and Exclusion. Yang ketiga, distributing power and status. Yang keempat, developing norms of intimacy, friendship, and love. Yang kelima, reward and punishment. Yang keenam, explaining and explained, ideology and religion. Science 1992 juga mematangkan 10 karakteristik budaya organisasi, yaitu 1. Observe behavior, language, custom, tradition. Yang kedua, group norms, standard, and value. Yang ketiga, exposure value, publicly announced value. Yang keempat, formal philosophy, mission. Kelima, rules of the game, rules to all in organization. Yang keenam, climate of group interaction for socialization. Yang kesembilan, shared meanings of the group. Yang ke-10, metaphors or symbolic. Ruthan 1992 menjelaskan 6 karakteristik penting dari budaya organisasi, yaitu 1. Observed behavioral regularities, yaitu keberaturan cara bertindak daripada anggota yang tampak teramati. Yang kedua, norms, yaitu berbagai standar perilaku yang ada termasuk di dalamnya tentang pedoman sejauh mana suatu pekerjaan harus dilakukan. Yang ketiga, dominant value, yaitu adanya nilai-nilai inti yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi, misalnya tentang kualitas produk yang tinggi, absensi yang rendah atau efisiensi yang tinggi. Yang keempat, filosofi, yaitu adanya kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan keyakinan organisasi dalam memperlakukan pelanggan dan karyawan. Yang kelima, rules, yaitu adanya pedoman yang ketat dikaitkan dengan kemajuan organisasi. Yang keenam, organization climate, merupakan perasaan keseluruhan atau an overall feeling yang tergambarkan dan disampaikan melalui kondisi tata ruang, cara berinteraksi para anggota organisasi, dan cara anggota organisasi memperlakukan dirinya dan pelanggan atau orang lain. Setelah mengetahui apa itu budaya sekolah dan apa maksud dari budaya organisasi, kita baru membahas budaya organisasi sekolah efektif. Apa sih maksud dari budaya organisasi sekolah efektif itu? 2. Pengertian budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah efektif merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut
dan dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah dalam memberdayakan setiap komponen yang ada di sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta adanya pengelolaan yang baik dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. B. Karakteristik budaya organisasi. Menurut Susanto 2012, karakteristik budaya organisasi yaitu 1. Inisiatif individu, yang kedua toleransi terhadap resiko, yang ketiga pengarahan, yang keempat integrasi, yang kelima dukungan manajemen, yang keenam pengawasan, yang ketujuh identitas, yang kedelapan sistem penghargaan, yang kesembilan toleransi terhadap konflik, yang kesepuluh pola komunikasi. Rahmawati 2004 menjelaskan 4 tipe budaya tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Tipe akademi, yaitu suatu akademi adalah tempat untuk pemanjat ajek atau steady yang ingin menguasai pekerjaan baru yang diterimanya. Yang kedua, tipe klub. Menurut Sonnenfeld, klub menaruh nilai tinggi pada kecocokan dalam sistem kesetiaan dan pada komitmen. Senioritas merupakan kunci pada kelab-kelab. Usia dan pengalaman diperhitungkan. Yang ketiga, tipe bisbol. Tipe ini memandang bahwa organisasi adalah pelabuhan yang diorientasikan pada wira swasta bagi para pengambil resiko dan inovator. Yang keempat, tipe benteng. Tipe budaya ini lebih berorientasi pada upaya mempertahankan stabilitas dan keamanan eksistensi organisasi seperti benteng yang menjadi penghalang berbagai benturan. Organisasi benteng lebih kuat menghadapi permasalahan dibandingkan dengan tipe organisasi lainnya. C. Tipe budaya organisasi. Menurut Mondino dan Premiox, tipe budaya organisasi antara lain sebagai berikut. 1. Open and Participative System. Open and Participative System ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara kelompok, adanya otonomi bekerja, sharing informasi, serta pencapaian tujuan yang tinggi. Yang kedua, closed and autocratic culture. Closed and autocratic culture ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi dengan para pemimpin yang autokrasi dan kuat. Yang D. Unsur budaya organisasi. Adapun unsur-unsur budaya organisasi sebagai berikut. 1. Asumsi dasar dalam budaya organisasi. Terdapat asumsi dasar yang dapat berfungsi sebagai pedoman bagi anggota ataupun kelompok. Yang kedua, keyakinan yang dianut. Dalam budaya organisasi, terdapat keyakinan yang dianut dan dilaksanakan oleh para anggota organisasi. Keyakinan ini mengandung nilai-nilai yang berbentuk slogan atau moto, asumsi dasar, tujuan umum organisasi, filosofi usaha atau prinsip-prinsip menyelesaikan usaha. Yang ketiga, pimpinan atau kelompok pencipta dan pengembang budaya organisasi. Budaya organisasi dapat diciptakan dan dikembangkan oleh pemimpin organisasi atau kelompok tertentu. Yang keempat, pedoman mengatasi masalah dalam organisasi. Terdapat masalah pokok yang sering muncul. Masalah tersebut dapat diatasi dengan asumsi dasar dan keyakinan yang dianut bersama anggota organisasi. Yang kelima, berbagi nilai budaya organisasi. Perlu berbagi nilai terhadap apa yang perlu diinginkan atau apa yang lebih baik atau berharga bagi seseorang. Yang keenam, pewaris. Asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi perlu diwariskan kepada kelompok baru dalam organisasi sebagai pedoman untuk bertindak dan berperilaku dalam organisasi tersebut. Yang ketujuh, penyesuaian atau adaptasi. Perlu penyesuaian anggota kelompok terhadap peraturan atau norma yang berlaku dalam kelompok atau organisasi tersebut. E. Fungsi budaya organisasi. Menurut Fatah, budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Memberikan identitas organisasi anggotanya. Yang kedua, memudahkan komitmen kolektif, mempromosikan stabilitas sistem sosial. Yang ketiga, membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. Sementara menurut Hikmah, fungsi budaya organisasi yaitu 1. Pembeda dari organisasi yang lain. Yang kedua, identitas anggota seluruh organisasi. Yang ketiga, komitmen anggota di atas kepentingan bersama. Yang keempat, perekat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan. Dan yang kelima, serta mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota. Budaya melakukan sejumlah fungsi di dalam sebuah organisasi atau di dalam lembaga. Menurut Rahmawati,
yang terdiri atas: 1. Budaya mempunyai peran menetapkan tapal atas, artinya budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Kedua, budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasinya. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang. Yang keempat, budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Yang kelima, sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawannya. F. Ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah yang efektif itu ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Kerjasama. Kerjasama sangat diperlukan di dalam sekolah karena visi, misi, dan tujuan dari sekolah akan tercapai apabila adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang ada di sekolah, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Yang kedua, adanya rasa saling percaya. Rasa saling percaya harus dimiliki oleh setiap orang di dalam organisasi. Dengan adanya rasa percaya ini, maka akan meminimalisirkan konflik di dalam organisasi. Yang ketiga, adanya sikap keterbukaan atau transparansi. Sekolah harus memiliki sikap terbuka, baik di dalam mempromosikan sekolah, di dalam budgeting sekolah, maupun terhadap pengaruh dari luar. Apabila sekolah tidak mampu untuk membuka diri terhadap dunia atau pengaruh dari luar, maka sekolah tersebut akan kekurangan energi. Baiklah, itulah tadi materi bab 13 yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah pengawasan dan pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.